Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pendengar setia Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pagi hari ini, mari kita bersama mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi hari ini akan saya beri judul Hadiah Terbesar. Kita tahu sekarang bahwa kita ada di penghujung tahun. Kita sudah mendekati akhir tahun dan biasanya kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara, biasanya Natal itu identik dengan hadiah. Nah, kita biasanya mulai mempersiapkan sesuatu yang mau kita bagikan sebagai tanda kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita menjadikan momen Natal biasanya itu untuk kita bisa memberi atau berbagi kepada sesama. Nah, jika kita mau renungkan atau ingat-ingat lagi pada pagi hari ini, kira-kira hadiah apa yang paling berkesan yang pernah Bapak Ibu Saudara terima? Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, kita memiliki satu hadiah yang terbesar, hadiah yang tidak bisa digantikan oleh apapun, entah itu dengan uang, dengan harta kita, dengan pekerjaan kita, atau hal-hal lainnya. Kita mau membaca di dalam satu ayat yang sangat-sangat sudah familiar bagi kita, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Benar Bapak Ibu Saudara, inilah hadiah terbesar yang kita terima, yaitu kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Tapi ayat ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya berbicara tentang kelahiran Yesus, tapi juga berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. 3 peristiwa ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Karena kelahiran Yesus tidak lengkap jika Yesus tidak melakukan pengorbanan di kayu salib. Begitupun pengorbanannya di kayu salib tidak lengkap jika Yesus tidak dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan inti dari serangkaian peristiwa ini adalah pengampunan. Pengampunan oleh Yesus itulah hadiah terbesar yang kita terima sebagai seorang manusia. Kita tahu bahwa melalui kehadiran Yesus dan pengorbanannya, kita diampuni dari segala dosa kita, entah dosa yang kita sadari ataupun tidak. Bapak Ibu Saudara, pengampunan tidak hanya memberi kelegaan bagi orang yang diampuni atau orang yang bersalah, tapi juga merupakan suatu penyembuhan bagi kita yang memberikan pengampunan tersebut. Karena kita tahu ketika ada orang yang menyakiti kita, kita menjadi terluka dan luka itu perlu untuk diobati. Ada sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 18, yaitu tentang seorang raja yang menghapuskan hutang dari hambanya. Namun hambanya itu tidak mau menghapuskan hutang dari temannya yang sesama hamba. Nah, Yesus menyampaikan perumpamaan ini dikarenakan waktu itu Petrus sedang bertanya kepada Yesus tentang berapa kali dia harus mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Kita mau membaca bersama di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus ingin kita mengampuni orang
itu bukan hanya 7 kali ya, seperti yang Petrus tanyakan, tapi 70 kali 7 kali. Nah, 7 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka sempurna. Itulah mengapa Tuhan Yesus ingin supaya kita mengampuni seseorang itu secara penuh, secara sempurna. Kita tahu bahwa otak kita itu dirancang untuk menyimpan kenangan-kenangan yang kita alami. Dan kenangan tentang seseorang yang sudah menyakiti kita, ketika kita mengingatnya dengan rasa sakit, dengan rasa marah, rasa ingin membalas, artinya orang tersebut yang menyakiti kita itu masih memiliki utang yang belum lunas dibayarkan. Nah, dan Yesus tahu bahwa kita tidak mungkin akan mengampuni orang sekali lalu kita bisa benar-benar lupa akan kesalahan orang tersebut. Nah, Tuhan Yesus ingin supaya ketika kita mengingat dosa orang yang menyakiti kita, kita mau mengampuninya. Jadi ketika teringat lagi, kita mengampuni. Ketika kita teringat lagi, kita mengampuni. Sampai suatu saat ketika kenangan itu muncul lagi, ketika kita mengingat peristiwa itu lagi, kita tidak mengingatnya dengan landasan hati yang marah, dengan hati yang benci, dengan hati yang ingin membalas, tapi kita sudah memiliki hati dan pikiran atau cara pandang yang berbeda ketika kita ingat tentang peristiwa tersebut. Kita ingat bahwa ketika Yesus mengampuni dosa kita sebagai manusia, hatinya itu adalah hati yang benar-benar penuh dengan kasih, penuh dengan rasa belas kasihan. Nah, maka dari itu Yesus mau mengajari kita setiap langkah demi langkah bagaimana untuk kita bisa mengampuni seseorang secara sempurna, secara utuh. Dan kita tahu bahwa kita tidak bisa menggunakan kemampuan kita sendiri, karena secara manusia mengampuni seseorang yang bersalah pada kita itu hal yang mustahil. Tapi Yesus melalui pengorbanan di atas kayu salib memberikan kita kuasa untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa pengampunan itu adalah obat yang bisa menyembuhkan baik orang yang diampuni dan juga orang yang mengampuni. Maka dari itu, pagi hari ini kita mau menerima obat yang Yesus tawarkan ini. Obat itu adalah obat yang cocok, yang pas, yang sesuai untuk mengobati setiap luka hati kita. Tidak ada cara lain, tidak ada obat lain Bapak Ibu Saudara untuk dapat memulihkan hati kita. Semuanya hanya bisa kita lakukan, hanya kita bisa terima kesembuhan itu dari Yesus saja. Maka dari itu jika hari ini masih ada di hati kita rasa mungkin sakit karena ada orang yang menyakiti kita, ada rasa marah, ada rasa benci, mari kita mau untuk menukarkan seluruh rasa sakit itu, dan sebagai gantinya Yesus akan memberikan obat yang akan menyembuhkan hati kita sehingga kita bisa mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Teruslah berpegang pada Yesus, jangan berkecil hati, karena kita yakin dan percaya bahwa ketika kita terus minta kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyembuhkan setiap luka hati kita. Untuk menutup renungan ini, mari kita membaca di dalam Matius 18 ayat 33. Ayat 32 sampai 33. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan bertanya kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Amin. Biarlah ayat ini memberikan kekuatan pada kita jika Yesus sudah melakukannya, yaitu membebaskan kita dari hutang-hutang kita, dari dosa kita, terlebih lagi kita terhadap sesama kita.
Sekian renungan pada pagi hari ini. Biar kiranya dapat memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.